Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merobek senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Selamat datang untuk kalian para juara. Perjuanganmu di negeri Sakura akhirnya tidaklah sia-sia. 9 medali kalian persembahkan bagi negeri tercinta. 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. 23 duta bangsa telah berlaga dengan gagah berani di arena. Dan bagai bunga sakura yang mekar sempurna di musim semi, kalian selimuti negeri ini dengan rasa bangga. Masih terbayang badan kalian penuh peluh. Kalian atlet yang tiada henti menguji siasat, beradu strategi, memacu stamina sampai di batas kemampuan. Semangat juangmu jauh melampaui keterbatasan ragamu. Jejak prestasi bulu tangkis, tenis meja, angkat berat dan atletik kini terukir dalam prasasti Ibu Pertiwi. Terima kasih telah menginspirasi dan terima kasih karena telah menambah khasanah kebanggaan terhadap Indonesia. Izinkan kami sampaikan bingkisan kecil, tali kasih bagi kalian sang juara. Dari kami yang ikut diselimuti rasa bangga. Terimalah apresiasi dari kami Media Group. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Baru saja kita lihat persembahan dari Metro TV All Star dengan membawakan lagu Manusia Kuat dan penampilan spesial dari Direktur Utama Metro TV, Bapak Don Bosco Slamun. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Sang Juara, sebuah program untuk mengapresiasi teman-teman atlet kita yang berjuang pada ajang Paralimpiade Tokyo 2020 kemarin. Izinkan saya Widya Saputra memandu acara ini. Dan pemirsa, apresiasi ini diberikan tentunya dengan tujuan sebagai komitmen Media Group dalam mendukung atlet Indonesia atas keberhasilan dan pencapaian mendapatkan prestasi luar biasa di sebuah ajang perhelatan internasional.
Sedikit saja untuk merefresh memori kita, apa-apa saja yang sudah dicapai oleh teman-teman Paralimpiade 2020, kita akan sama-sama saksikan. Ini dia, total tim Indonesia berhasil meraih total 9 medali. Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Ini merupakan melampaui target yang sudah dicanangkan dari teman-teman Paralimpik, dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan langsung cerita-cerita pengalaman mengesankan dari teman-teman Paralimpiade. Untuk itu saya akan memanggil Leani Ratri dan juga Kalimatus Sadiah. Ini peraih medali emas dari cabang olahraga ganda campuran para bulu tangkis, dan juga Sabto Yogo Purnomo, peraih perunggu cabang olahraga para atletik. Silahkan duduk. Teman-teman, pertama kali saya mendengar atlet Paralimpiade kita melampaui dari target yang sudah dicanangkan dari Indonesia dengan segala persiapan yang katakanlah minim begitu ya. Saya ingin ke Ratri dulu deh, apa sih pengalaman yang paling bikin mau nangis kayaknya ketika akhirnya kamu berhasil hobi gitu ya, mengumpulkan medali untuk Indonesia? Pengalaman yang paling buat saya menangis ya ketika saya baru pertama kali bisa menaikkan bendera merah putih di kancah internasional. Pertama kali Iya. bisa menaikkan bendera merah putih. Boleh dong tepuk tangan. Apa yang pertama, kan pada saat itu kita lihat ya, ada prosesi penyerahan medali, lalu kita mendengarkan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang pertama kali terbersit di benak kamu tuh apa sih? Akhirnya saya bisa membanggakan orang tua, membanggakan bangsa Indonesia walaupun di tengah keterbatasan yang saya miliki. Kalau dari Kalimatus nih, atau apa yang waktu itu jadi target sebelum pergi ke sana? Kalau target untuk keluarga, Untuk keluarga ya? Siapa yang paling support di keluarga kamu untuk mendapatkan prestasi seperti ini? Ibu. Ibu. Apa yang ibu lakukan, yang kamu ingin terima kasih sama ibu? Terima kasih Ibu yang selama ini udah selama saya berangkat sampai saya pulang tuh masih puasa. Ya, masih puasa? Iya. Masih puasa. Boleh tepuk tangan untuk ibunda tercinta. Nah, di tengah pandemi ini nih, tantangannya berarti kan jadi double dong. Iya. Apa yang waktu itu terpikirkan, bahkan Indonesia sempat juga di mata dunia, jangan ditemenin gitu ya, ini kayaknya kasusnya masih banyak gitu. Iya, Banyak saya mendengar cerita-cerita seperti itu, gimana? Ya ada pantangan itu sih, harus jaga jarak gitu. Nggak boleh berkerumun sama negara lain karena katanya sih dari negara lain, negara Indonesia tuh masih rawan, Masih tinggi gitu masih ya? tinggi gitu. Mas David yang juga sudah hadir di sini, Mas, boleh tepuk tangan yang paling senior nih. Pengalaman apa nih di masa pandemi, Paralimpik tetap dilaksanakan, perjuangannya juga betul-betul luar biasa dan melampaui target. Apa yang bisa dibagi untuk kita? Ya pastinya kita semua atlet, tidak hanya kita yang dapat medali, tapi buat saya 23 atlet yang mewakili Indonesia di Paralimpik adalah semua manusia-manusia hebat. Dan kalau pengalaman sendiri memang agak berbeda ya di tengah pandemi ini, karena kita sebelum berangkat juga harus benar-benar tes terus. Di Jepangnya sendiri hampir tiap hari tes. Jadi memang sebelum kita menghadapi lawan yang sebenarnya di Paralimpik, kita harus benar-benar menjaga melawan diri kita sendiri untuk bebas dari COVID itu sih. Itu yang paling penting, dan kita bersyukur kita sudah bisa bertanding, semua sehat, dan Indonesia sukses di Paralimpik Tokyo ini. Luar biasa. Dan itu ya tadi yang melampaui target tadi itu yang bikin kita kaget. Saya ingin ke CEO dari Media Group, Pak Mirdal. Begitu kita sepakat untuk akhirnya, ayo kita sama-sama kasih apresiasi untuk semua pahlawan dari atlet-atlet Paralimpiade 2020. Saya langsung semangat. Itu juga membantah katanya pemberitaannya kurang. Oh enggak, di semua Media Group Network itu kami tetap konsisten untuk mengglorifikasi bahwa apapun itu Olimpiade dan Paralimpiade semuanya setara. Pemberitaannya sama, kita juga ingin tahu cerita dari mereka, bentuk komitmennya seperti apa, Pak Mirdal? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh atlet ya. Terima kasih sudah menginspirasi kami di Media Group keseluruhan. Anda memberikan kami inspirasi bahwa tidak ada yang namanya terbatas selama kita memiliki mimpi yang besar gitu. Itu satu. Yang kedua juga terima kasih karena
konteks hari ini tidak mudah untuk kemudian berprestasi. Tadi sudah diceritakan juga. Anda membuktikan bahwa di dalam konteks di dalam keadaan seperti sekarang pun Anda menjadi inspirasi buat kami untuk keluar dari pandemi secepat mungkin. Bahwa pandemi bukan halangan untuk bisa berprestasi. Itu juga luar biasa. Baik dalam konteks manajemen perusahaan apalagi kehidupan sehari-hari. Ini sederhana sebenarnya. Kemarin tuh kita lagi rapat, terus kemudian melihat teman-teman semua ada di layar TV ketika mendapatkan medali. Terus kita tiba-tiba keluar, rasa nasionalismenya itu keluar semua teman-teman direksi dan teman-teman pimpinan saat itu. Terus kemudian mengatakan kita harus berbuat sesuatu nih buat mereka. Dan akhirnya kemudian terwujudlah acara hari ini gitu. Baik, terima kasih Pak Mirdal. Inspirasinya tidak berhenti begitu ya, dan juga sebetulnya dukungan dari pemerintah mungkin selama ini, yang baru dapat bonus. Lalu seperti apa sebetulnya tidak berhenti di sini. Prestasi mereka tidak berhenti di sini, masih ada kompetisi-kompetisi selanjutnya yang juga menjadi semangat mereka untuk tidak berhenti mengharumkan nama bangsa. Kita akan langsung tanya kepada Wakil Ketua MPR RI, Bu Rery. Ketersayang, Bu, waktu ngelihat mereka juara, inspirasi apa sih Bu yang pengen Ibu bagi justru sama kita semua di sini? Pertama-tama tentu selamat kepada sahabat-sahabat semua tercinta luar biasa. Dan tentu juga selamat kepada Bapak Menpora yang sudah membawa kita dan seluruh tim ini. Tentulah saya luar biasa sebagaimana yang tadi disampaikan. Haru, bangga, dan terutama kawan-kawan semua sudah menunjukkan kepada kita bahwa harapan itu ada dan bahwa dengan semangat dan kegigihan apapun yang kita cita-citakan bisa kita capai. Dan yang luar biasa adalah di tengah situasi yang kita tahu persis, tadi Pak Mirdal juga sudah menyampaikan kondisi pandemi, masyarakat kita sudah berada pada satu posisi yang lelah. Kadang-kadang bahkan beberapa kelompok sudah merasa tidak ada harapan, tapi yang sahabat-sahabat berikan di luar itu betul-betul merupakan sebuah pemicu semangat. Sekali lagi selamat dan terima kasih, dan terus bergerak dan berikanlah terus yang terbaik untuk Indonesia. Inilah aksi atlet Paralimpik yang berjuang dalam meraih medali di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Tekadnya dalam membawa nama Indonesia di kancah internasional mampu meruntuhkan segala keterbatasan fisik menjadi kekuatan yang dahsyat. Semangat juangnya terus ada, bukan sekedar membuktikan dirinya bisa. Namun, ada nama Indonesia yang mereka bawa di pundaknya. Semangatmu, perjuanganmu, membuat Indonesia bangga. Kaulah sang juara untuk Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya. Dan kini tibalah saatnya kita untuk menyaksikan proses seremoni penyerahan penghargaan terhadap para atlet yang mendapatkan medali di Paralimpiade Tokyo 2020 dari Media Group Network, diberikan kepada seluruh atlet Paralimpiade 2020 yang sudah mengharumkan nama bangsa. Silahkan. Bentuk apresiasi ini adalah hadiah total 2 miliar rupiah dari Bapak Surya Paloh yang akan diserahkan melalui Media Group. Lalu kesempatan bekerja sebagai karyawan dari salah satu unit usaha klaster food industry Media Group. Smart TV dan berlangganan e-paper Media Indonesia seumur hidup. Ito Flash masing-masing 2 juta rupiah dari medcom.id. Paket produk makanan dari Pangansari dan Indocater. Lalu kesempatan untuk menginap di Hotel Intercontinental Bali dan Papandayan Bandung. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan sambutan dari CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Lestari Murdijat, Wakil Ketua MPR RI,
Kemudian yang kami hormati Bapak Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Yang kami hormati ada Sekjen Nasional Paralimpik Komite. Terima kasih sudah hadir para atlet Paralimpiade yang betul-betul kami banggakan dan kami apresiasi. Hadirin yang berbahagia, saya mencatat ada 3 jasa para atlet Paralimpiade Tokyo hari ini. Kami sebagai sesama anak bangsa, pertama merasa terinspirasi. Saya pribadi mengikuti perjalanan dari Leani Ratri. Kita sering lihat di TV dan saya membaca ceritanya. Beliau menjadi atlet para badminton. Tak lama setelah mengalami kecelakaan ya, mengalami patah kaki kiri, terus juga patah tangan kanan. Selama 3 bulan Atri menahan rasa sakit. Dan akhirnya di bulan kelima, dia nekat berlatih badminton. Meski tangannya belum sembuh betul waktu itu, betul ya. Dan kemudian akhirnya seiring waktu berjalan, semangatnya terus membara, sehingga akhirnya sampai ke Tokyo. Ini yang betul-betul menjadi inspirasi buat kami, bahwa dengan ujian yang segitu besarnya, tidak kemudian terpuruk dan kemudian menyesali diri, bahkan menjadi satu booster untuk kemudian mencapai prestasi yang jauh lebih besar lagi. Jasa para atlet Paralimpiade adalah sukses menorehkan prestasi sehingga berjasa menghadirkan rasa bangga kepada kami bangsa ini. 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu dari cabang olahraga badminton, tenis meja, angkat berat, dan atletik merupakan persembahan terbaik dan termanis bagi kita semua sesama anak bangsa. Untuk itulah sebagai rasa syukur dan bangga kami kepada para atlet Paralimpiade, kami di Media Group memberikan hadiah total 2 miliar rupiah. Terima kasih telah menyalakan api semangat buat kami dan memberikan inspirasi bahwa keterbatasan itu tidak ada di dalam mengejar mimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kita akan mendengarkan juga pidato dan juga reminder dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Salam olahraga. Jaya. Enggak semangat nih atletnya. Salam olahraga. Jaya. Nah itu Bu. Harus dibegitukan. Iya, Ibu Wakil Ketua MPR, Bu Lestari Murjiat, kemudian pimpinan Media Group, Pak Muhammad Akib, Bang Don Bosco, dan teman-teman dari Media Group sekalian. Juga para Paralimpian yang hadir pada kesempatan ini dan pengurus NPC. Pemerintah tentu memberikan dorongan yang luar biasa kepada prestasi olahraga kita. Dan sejak persiapan mereka ke Paralimpiade Tokyo, kita sudah memperlakukan mereka sama dengan atlet-atlet Olimpik atau atlet-atlet non-difabel. Arahan Bapak Presiden Pak Jokowi kepada saya untuk segera melakukan review total tentang ekosistem pembinaan olahraga. Dan itu kami lakukan dalam waktu 1 tahun, menghasilkan desain besar olahraga nasional. Nah, di dalam desain besar olahraga nasional itu kita memberi tempat, ruang yang sama kepada atlet-atlet difabel kita atau paralimpian kita, sama seperti kita memfasilitasi. Mereka kita fasilitasi untuk latihan sama persis dengan atlet-atlet Olimpik. Kita berangkatkan untuk kualifikasi juga sama. Sehingga mungkin dari situ semangat itu tumbuh. Negara hadir, pemerintah hadir untuk memberikan kesetaraan antara atlet-atlet yang non-difabel dengan atlet-atlet difabel. Dan mereka buktikan, mereka membayar itu dengan 9 medali. Ini luar biasa. Nah tentu pemerintah memberikan apresiasi dan terima kasih kepada dukungan masyarakat, khususnya yang siang hari ini Media Group telah memberikan suatu yang luar biasa, penghargaan dan apresiasi kepada mereka
mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh media group ini akan diikuti oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dan mereka akan juga bayar dengan prestasi untuk media group dan selanjutnya. Saya kira itu saja harapan dan pesan pemerintah. Sekali lagi kita bersama-sama untuk beri mereka semangat karena mereka pasti bisa. Sekian, salam olahraga. Jaya. Terima kasih Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Tidak berlebihan memang rasanya ketika kita melabeli sang juara untuk seluruh 23 atlet Paralimpiade yang sudah berlaga di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 True Paralympian. Semoga terus bisa menginspirasi kami. Terima kasih setinggi-tingginya kami ucapkan. Sang juara tidak akan berhenti di sini. Kita akan nantikan prestasi-prestasi luar biasa yang membanggakan Indonesia selanjutnya. Dan untuk itu, sebagai persembahan spesial dan juga menggugah kita semua untuk jangan cepat menyerah. The Massive hadir dengan jangan menyerah. Saya Widya Saputra pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.